Saudara dan saudari yang dikasih Tuhan, selamat jumpa kembali dengan saya Romo Valentinus Teja Antara SCY di rumah kita tercinta Wisma Kencana Channel. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Tema kita pada tayangan video ini masih melanjutkan tema relasi suami istri dalam perkawinan atau komunikasi. Dalam video sebelumnya kita sudah mengawali dengan melihat pentingnya relasi dalam perkawinan itu. Kita juga sudah melihat proses relasi dalam keluarga, bahwa ada masa relasi yang berbeda dan terjadi. Ada situasi khusus terjadi di situ. Pada tayangan kali ini kita ingin membahas subtema kita adalah melihat jenis-jenis relasi di dalam komunikasi suami istri. Tujuan dari pembicaraan subtema ini adalah untuk membantu menghidupkan atau memperlancar komunikasi antara suami istri. Kita menyadari betul bahwa pasutri yang mengalami komunikasi atau relasi yang tidak jalan atau macet akan menghancurkan suami istri itu sendiri. Maka marilah kita melihat bersama apa itu jenis-jenis relasi yang terjadi pada pasangan suami istri. Kita langsung membahas tema itu dalam video ini. Maka selamat menyaksikan sampai tuntas. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, perlu diketahui bahwa para ahli keluarga membedakan ada 4 jenis bahasa komunikasi yang sangat relevan untuk dipahami dan diharapkan dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan dari mengerti jenis-jenis ini adalah membantu suami istri supaya bisa memperlancar dan memperdalam relasi di antara mereka. Karena bahan itu panjang, akan saya sajikan dalam satu tayangan dan dilanjutkan dengan tayangan berikutnya, supaya tidak membosankan dan bisa dimengerti dengan baik. Sebelum kita mendalami satu persatu keempat jenis bahasa komunikasi itu, marilah kita lihat. Yang pertama adalah komunikasi dari mulut ke mulut atau mouth to mouth. Yang kedua adalah kepala ke kepala atau juga disebut head to head. Yang ketiga adalah komunikasi dari hati ke hati atau heart to heart. Dan yang terakhir, relasi batin, faith to faith, atau sering disebut sebagai komunikasi badan. Marilah kita dalami bersama satu persatu supaya kita semakin mengerti dan memahami dan akhirnya mewujudkan dalam relasi dengan pasangan Anda. Kita lihat yang pertama, relasi dari mulut ke mulut atau bahasa Inggrisnya mouth to mouth. Ini adalah saling berbicara dan terbuka dalam diri pasangan. Ini adalah percakapan santai, tidak perlu serius. Orang modern bilang ini adalah
chatting untuk mempererat relasi harian. Isinya pun mungkin hanya bercanda bersama yang menunjuk pada relasi yang akrab, tertawa bersama, bercakap suami istri, akan membuat relasi semakin menjadi baik dan mendalami. Isinya membuat mereka berdua bahagia dalam berbagi kegembiraan. Jadi tidak ada tujuan khusus dalam komunikasi ini. Apapun bisa menjadi bahan pembicaraan. Juga tidak ada topik-topik yang menjadi bahasa pembicaraan. Yang penting mereka bisa saling berbagi dan berbicara sebagai suami istri. Yang penting adalah kedua pasangan saling mendengarkan dengan baik, supaya pesannya bisa sampai. Yang kedua adalah komunikasi dari kepala ke kepala. Disebut juga dalam bahasa Inggris head to head, atau sering juga terkenal dengan istilah diskusi. Jenis komunikasi ini merupakan omongan mulai dari hal-hal yang bersifat basa-basi, tukar informasi, sampai dengan tukar pikiran, tukar pendapat, dan pandangan. Komunikasi macam ini disebut diskusi. Bila komunikasi seperti ini terjadi, perlu diusahakan agar tidak menimbulkan pertengkaran atau konflik. Lakukanlah diskusi ini secara serius. Bila itu menyangkut soal keuangan atau perencanaan masa depan sebagai tanggung jawab keluarga, atau soal-soal pembagian tugas dan kebersamaan yang harus dijalankan bersama suami istri. Perbedaan pendapat, pikiran, dan pandangan yang terjadi di antara suami istri adalah hal yang wajar. Agar itu tidak berlanjut menjadi perdebatan yang sengit, perlu dihindarkan ungkapan kata-kata yang mempersalahkan, menuduh, menggurui, dan mencari menangnya sendiri. Dalam diskusi, suami istri harus pandai-pandai mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh pasangannya. Juga diharapkan mampu menangkap maksud di balik kata-kata yang disampaikan, sehingga perbedaan pendapat tidak membuat komunikasi menjadi semakin renggang. Sebaliknya, bila terjadi perbedaan pendapat, dapat dikelola dan diatasi dengan baik melalui komunikasi yang konstruktif, membangun. Hal ini bisa dapat menghasilkan kesepakatan atau kesimpulan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak sebagai suatu solusi atau persoalan yang ada. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, itu dua jenis yang komunikasi dari banyak dilakukan dalam relasi suami istri. Kadangkala banyak orang yang tidak sadar akan komunikasi tingkat apa yang mereka sedang lakukan dalam hubungan suami istri.
Tetapi hal itu bisa dilakukan bila kita didasarkan kembali dan disadarkan akan maknanya, bahwa komunikasi ada unsur yang bersama-sama harus dikembangkan sebagai makhluk sosial yang selalu berada dalam kebersamaan dengan orang lain, kapan dan dimanapun juga. Hal itu menjadi nyata dalam kehidupan keluarga, di mana pria dan wanita berkumpul dalam satu lembaga perkawinan untuk membangun keluarga, menuntun anak, sehingga kebersamaan mereka bukan hanya antara dua orang, tetapi sudah menjadi kebersamaan dengan beberapa orang. Karena itu, untuk memperlancar agar hidup bersama dapat berjalan dengan baik, maka komunikasi di antara sesama anggota keluarga, komunikasi antara suami istri, orang tua dan anak-anak, sesama saudara haruslah berjalan dengan baik. Tanpa komunikasi hidup bersama, khususnya dalam keluarga, akan menjadi sangat sulit. Kita baru melihat dua jenis dari bahasa komunikasi yang digunakan dalam relasi suami istri. Masih ada dua jenis bahasa komunikasi yang sangat penting dalam relasi suami istri. Kita berharap semoga kita semakin bisa membangun komunikasi yang baik antara suami dan istri. Banyak masalah dalam hidup perkawinan dan keluarga dapat diselesaikan dengan baik, sehingga kedua belah pihak dapat berjalan beriringan, saling membantu dan melengkapi tanpa ada pihak yang merasa disingkirkan, diasingkan. Orang bijak mengatakan, dengan komunikasi yang baik, separuh persoalan hidup sudah diselesaikan. Akhirnya, terima kasih banyak atas kesetiaan Anda mengikuti tayangan ini. Terimalah salam saya, Vivat Cor Jesu per Cor Mariae. Hiduplah hati kudus Yesus melalui hati Bunda Maria. Amin.